حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah, 300 hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis yang terakhir kita baca kemarin, setorkan terlebih dahulu dua hadis, hadisnya Abi Hurairah dua-duanya, yaitu hadis seputar anjuran untuk berlemah lembut terhadap anak yatim, anak-anak wanita, dan orang-orang miskin, serta berbuat baik kepada mereka. Hadis pertama seputar definisi hakikat daripada orang miskin itu yang bagaimana. Yang kedua adalah seputar anjuran untuk berbuat baik kepada orang miskin, dan diantaranya adalah janda. Dipermisalkan seperti orang yang jihad fisabilillah, seperti orang yang sholat tidak pernah bosan, seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Yang hafal dua-duanya setorkan terlebih dahulu, yang hafal cuma satu setelahnya nanti. Man hafidhal hadisain falyaqra. Muttafaqun. Ahsantum barakallahu fiik, anakumullah. Kita ambil satu hadis sebagai penyempurna bab ini. Simak baik-baik barakallahu fiik. Qala al-muallif asbahullah an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan tas'aluni falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha faqasamatha baina ibnatayha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahaddatstuhu faqal man yali, riwayat yang masyhurah manibtuliya. Jadi nanti yang akan hafal manibtuliya, hanya manibtuliya. Ini man yali itu ya, manibtuliya nanti yang dihafal manibtuliya, bukan man yali, manibtuliya. Manibtuliya min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Muttafaqun alaih. Kita artikan dari hadisnya Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan tas'aluni. Telah datang salah seorang wanita kepadaku, bersamanya dua anak perempuan. Jadi seorang wanita ini sama dua anak perempuannya datang kepada Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Tas'aluni, dia meminta kepadaku. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Ternyata tidak ada di sisiku kecuali hanya satu kurma saja. Bayangkan, satu kurma.
Fa'ataituha, kemudian aku berikan kurma tadi, satu kurma tadi itu kepada wanita tersebut. Faqasamatha baina ibnataiha, kemudian wanita tadi membagi kurma yang satu tadi itu, dibagi antara kedua putrinya, dibagi dua. Summa qamat fa kharadat, kemudian wanita tadi berdiri langsung keluar. Fadakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahaddatstuhu, kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan aku pun menceritakan kepadanya kejadian tadi, dikisahkan oleh Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, manibtuliya, yang dihafal itu ya, manibtuliya min hadil banat syai'an, barang siapa yang diuji dengan adanya anak-anak wanita dengan sesuatu, maksudnya diuji dengan adanya anak-anak wanita, paham ya? Ya biasanya anak-anak wanita kan rewel, paham ya? Nah kemudian beda dengan anak laki-lakinya. Barang siapa yang diuji dengan apa? Dengan anak-anak wanita tersebut, syai'an, itu dengan sesuatu, fa ahsana ilaihinna, kemudian dia justru berbuat baik kepada mereka, diuji tapi malah berbuat baik kepada mereka. Kunna lahu sitran minan nar, niscaya mereka ini akan menjadi apa? Tameng, hijab, benteng dari api neraka. Masya Allah. Ini termasuk apa? Keutamaan barakallahu fiik yang sangat besar. Jadi berbuat baik kepada anak-anak wanita, karena lemah. Anak-anak wanita lemah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu waktu itu ketika menikah dengan janda, diantaranya apa? Agar janda tersebut bisa apa? Mendidik saudari-saudarinya. Paham ya? Beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki biasanya kan kuat, paham ya? Kemudian tidak terlalu cengeng seperti anak-anak perempuan, itu biasanya seperti itu. Tapi kalau anak-anak perempuan itu kan biasanya kan rewel, kemudian juga banyak barakallahu fiik permintaan, banyak ini, banyak itu. Nah, justru ternyata apa? Berbuat baik kepada mereka, ini jaminannya. Sebagai apa? Barakallahu fiik penghalang. Barakallahu fiik, dan juga sebagai tameng, benteng dari siksaan api neraka, seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Hadisnya satu ini, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin Ummi Abdullah, muttafaqun alaih, yang mana beliau adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Beliau alaihi salatu wassalam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika usia 6 tahun dan dukhulnya ketika usia 9 tahun. Dalam keadaan demikian Allah Ta'ala takdirkan tidak dikaruniai seorang anak. Semua anak Rasulullah SAW sumbernya bukan dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi dari Khadijah bintu Khuwailid, dan dari salah satu budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, yaitu siapa? Maria Al-Qibtiyah. Dari Khadijah semuanya. Dari Maria Al-Qibtiyah satu, Ibrahim. Yang dari Khadijah bintu Khuwailid siapa saja? Siapa? Abdullah. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Sebutkan lagi yang ingat. Yang lain diam. Al-Qasim, Fatimah. Masih ada lagi? Ayo tambah lagi. Ayo. Tambah lagi. Tambah lagi. Belum? Ayo tambah lagi Ahmad. Belum juga? Muhammad. Zainab. Tambah lagi. Ayo. Siapa? Zainab sudah. Ruqayyah, ayo tambah lagi antum. Tambah satu lagi. Ummu Kulsum. Paham ya? Itu dikondisikan dan kita lewati dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Naam.
Kemudian Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha, termasuk dari kalangan wanita yang paling nomor satu dalam masalah ilmu dibanding Khadijah bintu Khuwailid. Tapi kalau dalam hal masalah awal permulaan agama Islam tersebar, Khadijah bintu Khuwailid lebih unggul. Karena waktu itu, na'am barakallahu fiik, di awal permulaan Rasulullah SAW menerima wahyu, siapa yang menemani, siapa yang menghibur, siapa yang ngasih dukungan? Khadijah bintu Khuwailid. Ketika Jibril alaihissalam datang, Iqra ma ana biqari. Rasulullah SAW ketika pulang ketakutan. Sempat mengatakan, Zammiluni, selimuti aku. Siapa yang menghibur? Siapa yang memberikan dukungan? Khadijah bintu Khuwailid. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu kalau dari si awal permulaan, nah barakallahu fiik, menerima wahyu atau berkembangnya dakwah Islam, Khadijah bintu Khuwailid lebih unggul. Tapi kalau dalam hal ilmu, Aisyah radhiyallahu anha lebih unggul. Sampai-sampai beliau radhiyallahu anha termasuk salah satu sahabat yang riwayatnya paling banyak. Nah, riwayatnya paling banyak. Terkumpul dalam suatu pantun yang sudah disebutkan kurang lebih 1000 kali. Paham ya? Pantunnya Ana sebutkan kurang lebih 1000 kali. Paham ya? Jadi upayakan sudah ingat semuanya. Sudah hafal antum pantunnya? Pantun kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya. Hafal? Hafal belum? Labas. Nah, barakallahu fiik. Antum udah hafal antum, Abdullah? Bismillah. Naam. Itu pantunnya ya. Yang belum hafalan dihafal ya, dikondisikan Ibrahim ya. Naam. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Syahidnya ini zaujatun Nabi, siapa istrinya Rasulullah SAW? Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Kemudian beliau adalah salah satu wanita yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala ketika difitnah. Paham ya? Dengan fitnah yang sangat dahsyat. Difitnah berzina, bayangkan. Digembar-gemborkan oleh apa? Raisul munafikin. Yang ada di Madinah waktu itu. Siapa Raisul munafikin? Abdullah bin Ubay bin Salul. Paham ya? Sampai keluarga Rasulullah SAW terpengaruh. Maksudnya, nah barakallahu fiik, sempat goncang dengan apa? Dengan isu-isu tadi. Allah Ta'ala turunkan sebagai bentuk pembelaan, yaitu dalam surat apa? An-Nur. Surat An-Nur. Paham ya? Kisahnya dikenal dengan Qissatul Ifki. Antum bisa baca sendiri bagaimana kisahnya. Nama Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha dituduh berzina dengan siapa? Salah satu sahabat namanya siapa yang dituduhkan? As-Sulami. Ahsan. Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Nam Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kisahnya panjang lebar, itu sekedar selingan biar antum tambah nah barakallahu fiik maklumatnya, atau sudah pernah jumpa kemudian tambah ingat lagi. Nah, kemudian Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau juga wanita yang paling Rasulullah SAW cintai. Istri beliau tidak satu, tidak dua, lebih dari itu. Tapi dari kalangan istri-istri beliau yang paling beliau cintai adalah Aisyah. Suatu ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas minan nisa?" Dengan semakna menukilkannya. "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai dari kalangan wanita?" Aisyah. "Wa minar rijal?" Dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Siapa bapaknya tadi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia ini kita simak baik-baik barakallahu fiik bagaimana naam keadaan yang sangat memprihatinkan. Satu kurma, bayangkan, dikasihkan kepada seorang wanita, kemudian wanita tadi ternyata lebih mengedepankan anak-anaknya. Paham ya? Dibagi untuk anak-anaknya. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Kemudian di sini juga ada faedah yang penting juga barakallahu fiik. Ternyata sesuatu yang bentuknya sepele,
Satu kurma, bayangkan. Nah, dianggap itu adalah suatu kebaikan, ternyata sebagai benteng penghalang dari siksaan api neraka. Nah, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi wassalam beliau mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari siksaan api neraka walaupun dengan secuil kurma. Walaupun dengan secuil kurma, karena orang sedekah itu bukan dinilai banyak yang sedekah, kan ikhlas enggak dia bersedekah. Lah zaman sekarang kalau antum lihat orang sedekah bagaimana? Sekarang ini zamannya bukan zaman barakallahu fiik istilahnya ikhlas, menjaga niat, selfie. Orang mau sedekah selfie dulu, ngasih bansos selfie dulu, ngasih BLT selfie dulu, bantuan langsung tunai, bansos bantuan sosial, paham ya? Nah barakallahu fiik, jarang sekali harus kasih, dah nggak usah foto dulu, paham ya? Ngasih beras 5 kilo, selfie dulu. Allahul musta'an. Padahal barakallahu fiik wa hafizakumullah, yang menilai itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak selfie, enggak ada fotonya pun enggak masalah. Paham ya? Allah taala lebih tahu gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik, bantu hewan kurban untuk ma'had pada pesantren, sebelum sembelih selfie dulu. Paham ya? Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum, itu bukan termasuk ciri khas seorang salafi. Namanya selfie namanya itu ya. Allahul musta'an, selfiyah. Akidahnya selfiyah, manhajnya selfie. Ahlus sunnah enggak demikian. Akidahnya sunniyah salafiyah. Paham ya? Sunni salafi. Kondisikan. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Di sini Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau walaupun dalam keadaan hanya waktu itu ada satu kurma, beliau kasihkan. Karena beliau ingat bahwasanya itu sebagai jalan atau pintu kebaikan. Satu kurma, bayangkan. Naam. Berarti menunjukkan bahwasanya orang sedekah itu enggak harus banyak ya, sedikit pun enggak masalah. Sedikit tidak masalah. Paham ya? Yang penting ikhlas. Ikhlas itu apa sih ikhlas itu? Wah, si fulan enggak ikhlas, si fulan riya, si fulan sedekahnya biar dipuji. Ikhlas itu apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu seseorang beramal dalam rangka apa kemarin? Dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. An ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika wajh Allah. Seseorang beramal dengan suatu amalan, dia menginginkan dengan amalan tersebut wajah siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan wajah si fulan wala wajah si alan. Naam. Jadi upayakan keikhlasan senantiasa kita tanamkan di hati-hati kita. Kenapa demikian? Karena sangat sulit. Menjaga niat itu paling sulit di antaranya. Sampai-sampai ada dari kalangan ulama mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit aku obati kecuali melainkan apa? Niatku. Bayangkan itu. Karena niat bisa berbolak-balik. Orang awal mulai ikhlas, begitu puji disanjung langsung apa? Naik daun dia. Langsung masya Allah itu ya. Allahul musta'an. Naam. Ini hadis yang kita baca satu saja, barakallahu fiik. Besok distorkan, tidak panjang, tidak pendek, pertengahan, sedang-sedang saja, dihafalkan barakallahu fiik, pakai lafaz yang manibtulia. Ingat-ingat ya, jangan sampai ngambil yang riwayat yang itu ya, pakai riwayat yang masyhurah. Manibtulia min hadil banat syai'an. Dalam riwayat yang lain bisyai'in, tapi artinya sama. Cuman pakai lafaz yang ubtulia. Paham ya? Manibtulia. Mafhum insyaallah? Na'am. Barakallahu fiikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.